Saya kenyang. Mereka yang nembaknya kayak gitu, tapi kok saya merasa malu gitu. Mungkin ini joke sendiri ya antara Sedik dan Pak Kandi ya. Pengalaman banget seperti ya. Pengalaman banget. Pakai dari mukanya bagaimana ya? belum pernah. Rasan Show, Make it fun. make it known. Pernahkah kau terjatuh secara sukarela? Sebab kau yakin seseorang akan menangkapmu. Seseorang akan mengajarimu cara tertawa, cara percaya, cara mengejar rasa tak bernama. Ih, emang ya ini bukunya konspirasi alam semesta. Suka deh sama kata-kata yang kayak gini. Ih, baca-baca lagi ya. Manusia terbentuk dari impian. Tanpa itu, kita hanyalah robot yang bergerak mengikuti hiruk pikuk dunia. Ih, memang ya, diksinya itu, suka sih sama kata-kata yang kayak gini. Ini kayak lagu-lagunya Tulus, lagu-lagunya, lagu-lagu Indonesia zaman sekarang itu juga ada yang kayak gini-gini ya kan. Asik banget nih baca-baca kayak gini nih. Bang Jung. Ini bagus. sorry. Mengganggu aja orang baca. Sorry. Kak Sentanu yang sorry ya, nggak kelihatan. Soalnya lagi asik baca buku deh guys ya. Itu tadi saya juga ngeliatnya kayak Kak Sentanunya fokus banget. Ini buku yang ya tergolong masih cukup baru, tapi sampulnya kayak lama gini sih. Konspirasi Alam Semesta. Ini punya Firsa Besari. Tahu nggak lawan katanya apa? Firsa Kecili. betul. Firsa Kecili kan besar. tapi gini deh. Ya apa nih? Sentanu. Kayak maksudnya, ini kan sekarang udah tahun 2024 ya? Iya dong. Emang masih zaman ya baca buku ya? Album barunya Tulus baru keluar kan, lagu-lagunya juga kayak gini kan, bahasa-bahasanya tuh bagus banget. Nih kamu baca aja nih. Tapi kayak apa judulnya berat banget, konspirasi. Ponsel yang alam semesta ini itu Enggak ada dinosaurusnya di sini, enggak ada konspirasi kayak begitu. Ya coba deh sini, coba aku baca deh buku yang lain deh, apa itu? Kamu nggak usah baca yang kayak gini, nih ribet nih. Salmon. Nih, manusia setengah Salman, Raja Arab. Salmon. Hah? Salmon. Oh iya, salmon, ikan. Coba deh. Manusia setengah salmon. Ini bacain aja nih. Oh iya. Nanti kamu baca lanjutannya. Oke. Dengerin. Jika saya memasukkan Kapanax ke dalam sup jamur, apakah sup tersebut akan lenyap? Ini judulnya hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan, tapi entah kenapa kepikiran gitu ya. Wih, bagus nih. Orang pintar minum tolak angin, laki-laki minum ekstra jos. Sebagai laki-laki pintar, ini laki-laki sih, tapi kalau dikit... Lah. Cek guys ya. Orang suruh baca katanya, dibacain tidur. Oh. Nih, Ya. baca aja buku. Ya, Dan dia lagi nih soalnya sang pemimpi kalau mau. Saya gimana ya Kak? Maksudnya kayak ya kurang lah. Saya tuh kurang suka baca gitulah kan, kalau buat generasinya Kak Sentanu kan memang mungkin ya memang lebih suka membaca. Enggak, gimana gitu maksudnya kan, nggak ya. suka baca? Cuman Sekolah kan disuruh baca. Iya, tapi kan itu kan karena memang Nggak sekolah ya? sekolah Maksudnya gimana? Nggak suka baca? Ya bukan, Lebih... tapi kayak yang ngantuk banget lah gitu jatuhnya. Ini tuh kayak Terus? mendingan Mendingan. ini udah jam 1:30, mendingan aku nongkrong dulu deh. Enggak dong, baca dong. Enggak, aku Ini mau terusin nongkrong aja di ya. mana? Mau nongkrong di mana? Ada deh di sana. Ya, Sambil baca buku kan? Bye. Nggak sambil baca? Mendingan baca buku nggak sih? Setengah dua nongkrong. Ngapain? Setengah dua nongkrong sama temen nggak mau baca buku? Emang iya anak muda nggak suka baca buku ya zaman sekarang ya? Masa iya sih Rasen people, orang muda sekarang nggak suka baca buku? Tapi ngomong-ngomong soal buku nih, Sentanu mau ajak teman-teman ya yang hobinya itu baca buku. Hobinya suka. Hobinya itu baca buku ya. Nanti kita akan ngobrol kenapa sih mereka itu suka baca buku padahal anak-anak muda. Ini nggak kayak Dekesia nih, tidur waktu dibacain ya kan. Memang ya. Kita akan ngobrol setelah ini di segmen IPS pastinya. Jadi tetap di Rasan Show. Make it fun. Make it known. Wah, kembali lagi di Rasan Show. Make it fun. Make it known. Memang luar biasa
biasa, antusiasnya terima kasih ya. Belum ngomong judulnya sudah pada tepuk tangan. Iya, Rasan People. Hari ini seperti biasa kita akan menghadirkan dua tamu-tamu kece dan dengar-dengar ini mereka sudah membaca 700 buku lebih. Dan sudah direview. Oke, kayaknya sih begitu ya, tapi saya kurang jelas, nanti kita langsung aja tanya-tanya gitu ya. Kita menghadirkan siapa narasumbernya, lupa nih. Nggak ada di ini, kayaknya penulis buku deh. Ya, kita langsung aja undang ya. Ini dua teman saya, muda-mudi yang hobinya membaca buku. Ada Celia Valen dan juga Pauline. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Silakan duduk. Selamat datang ya, Pauline dan juga Celia ya. Enggak? Oh, kebalik ya? Iya, langsung aja duduk. Saya biasa duduk di lantai juga sih. Salah dong. Oke ya, di sini ya. Ada tempat duduk juga ya. Aduh, ini ada buku-buku mungkin bisa dibaca. Tapi emang benar ya, suka baca buku keduanya. Mungkin saya ini penasaran kenapa sih anak-anak muda itu masih hobi membaca buku. Kalau tadi tuh adik tingkat saya lebih pilih tidur daripada baca buku, bahkan nongkrong sama temennya gitu. Tapi emang mungkin Celia dulu ya, saya mau tanya gitu ya. Sekarang kesibukannya apa sih? Sibukannya cuma kuliah, terus Kuliah tuh cuman ya? Emang kuliah tuh cuman ya? kuliah sama organisasi aja. Organisasi apa maksudnya? Pemuda Pancasila? bahaya. Iya. Organisasi di pers mahasiswa aja. Pers mahasiswa? Oke. Itu kerjanya ngapain? Mengecek revisian tulisan anak-anak gitu. Revisian penulisan? Jadi kamu bacain tulisan juga ya? Iya. Luar biasa. Memang hobinya membaca. Kalau Pauline sendiri sekarang kesibukannya ngapain? Kalau aku sama sih kuliah, apalagi sekarang lagi UAS kan, jadi lagi Oke. ngejar project-project UAS. Tapi di luar kuliah, tugas-tugas itu aku volunteer lab media juga, jadi aku menulis sekaligus meliput. Menulis sekaligus Meliput. meliput. Meliput itu berarti ngapain kerjaannya? Merekam atau ngobrol atau gimana? Iya, wawancara bisa atau meliput suatu acara, jadi datang ke acara terus ya kita tulis apa yang kita dapat di acara itu. Oke. Tapi kita balik lagi ke hari ini, kan saya tentang baca buku nih. Tadi saya baca buku dan menarik gitu ya buku-buku yang saya baca. Tapi ada adik tingkat saya tuh nggak suka gitu baca buku. Kalau zaman sekarang itu memang orang itu minat bacanya itu memang cenderung lebih rendah gitu ya. Mungkin bisa nih dijelaskan sama Pauline dulu deh. Emang iya ya, sekarang tuh orang-orang nggak suka baca buku. Setuju sih, karena berdasarkan pengalaman pribadi ya, aku kan punya teman-teman yang kurang suka membaca buku. Mereka tuh mengungkapkan bahwa alasan mereka nggak suka baca buku itu karena membosankan. Apalagi buku itu kan penuh dengan tulisan. Oke. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh lebih cenderung suka sesuatu hal yang visual, jadi kayak bergambar. Kalau tulisan semua, mereka tuh mengungkapkan kalau mereka tuh bosan. Bosan ya? Gitu. Oke. Tapi Pauline sendiri suka baca buku? Suka. Buku apa biasanya yang dibaca? Kalau aku seringnya novel sih. Novel fiksi ya berarti ya, kalau Iya. novel ya. Kalau Celia buku apa? Sama lebih ke novel sukanya. Karyanya Tereli secara khususnya. Oh gitu, nggak ada yang suka baca Doraemon atau... Komik. Oh, itu kan bacaan juga tapi ya. Beda ya tapi ya, membaca novel sama membaca yang ada visualnya gitu beda ya rasanya? Beda ya, oke. Kalau saya juga suka baca buku sih kebetulan, buku resep ya. Cara masak apa, telur dadar, omelet atau... kan suka makan soalnya, tapi nggak bisa masak juga sih, makanya belajar masak gitu. Tapi dari membaca itu apa yang bisa dipelajari gitu? Mungkin ada nilai-nilai atau ada moral value dari cerita-ceritanya gitu, mungkin bisa dijelasin nggak Celia? Mungkin dari buku yang aku udah pernah baca, biasanya moral story-nya bisa kita tangkap, misal kayak pelajaran hidupnya, misal dari kisah romance, kita bisa jadi tahu, oh ternyata pengalaman Toxic yang bakal relationship terjadi. gitu ya? Oh. Itu bisa jadi salah satunya. Oke. Terus ada juga yang mungkin mengangkat tentang kisah hidupnya, kayak biografi gitu juga masih bisa kita tarik Oke. ke suatu maknanya. Gitu. Tapi sekarang lagi mengalami toxic relationship. Enggak bahas itu ya. Aduh, memang suka kemana-mana topiknya ya. Ya. Kalau Pauline, pernah baca buku apa yang menarik nih buat kamu? Kalau aku satu yang menarik itu membahas mengenai leadership. Tapi ini Leadership tuh ya? iya, tapi pemerannya tuh bukan manusia melainkan fokusnya tuh ke POV-nya hewan. Menarik banget. Leadership hewan. Iya, diajarkan oleh sebuah hewan yaitu anjing. Oh, anjing yang Menarik jadi banget, leadernya. kan? Iya. Oh, bukan hewan-hewan kelabang gitu nggak bisa? Ya, kepemimpinan gitu ya. Mustahil ya. Atau apa ya? Kecebong gitu jadi leadership.
sih? Belum jadi kata soalnya. Agak sulit. Tapi biasa sih ya. Belajar dari seekor anjing ya. Itu berarti ada ceritanya atau gimana? Ada, jadi, visual, bukan? Enggak, Novel ya? tulisan aja novel ya. Jadi anjingnya ngomong di tulisannya apa? Gitu. Enggak sih, jadi ya pakai bahasa manusia sehari-hari, cuman kan istilahnya POV-nya tuh dari anjing, Oh menceritakan gitu. kisah hidup anjing. Tapi nilainya adalah kepemimpinan tadi. Ya. Ih, luar biasa, keren. Tuh kan? Itu yang tidak ada di Dek Kesia ya. Tidak suka membaca ya kan. Rasan people pasti habis ini cari tahu di buku apa sih yang bahas tentang anjingnya suka memimpin. Ya, balik lagi ke Celia dulu deh. Kalau Celia buku apa yang menarik yang pernah dibaca? Mungkin salah satunya bukunya Terelie yang tadi aku udah sebutin. Terelie ya? Iya, Terelie itu Oke. aku judulnya yang teruslah bodoh jangan pintar. Itu buku Kayak mana? Mohon maaf ini Terelie. Saya ini berusaha untuk pinter, ternyata disuruh terus bodoh. Maksudnya gimana itu? Nah, kalau perasaan baca bukunya. Gitu ya. Teruslah bodoh, Jangan pintar. jangan pintar. Oke. Itu apa yang menarik kalau menurut Celia? Menariknya lebih kayak itu membahas kayak ada realitanya juga dari kehidupan nyata. Jadi kita bisa dapat gambaran gitu. Jadi kayak jujur aja itu tentang politik juga sih. Jadi kayak menarik. Luar biasa. Tapi kita tidak menyinggung politik. Rasan people, setelah ini kita akan menonton video. Jadi teman-teman, biasanya kalau di Rasan Show itu ada video nantinya. Dan teman-teman berdua, termasuk saya juga nanti bersama saya, akan menanggapi video itu tuh gimana. Nah, hari ini kan topiknya tentang buku. Jadi pastinya video-video tentang baca buku. Tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Rasan Show. Make it fun. Make it known. 잃어버린 향기가 아닐까? 안녕하세요. 한국어를 배우고 싶다면 세종학당. Balik lagi di Rasan Show. Make it fun. Make it known. Wah, sangat seru sekali hari ini membahas tentang buku bersama muda-mudi. Karena biasanya kalau acara-acara yang membahas tentang buku itu yang diundang, mohon maaf ini orang-orang yang sudah berambut putih, yang sudah agak berumur begitu ya. Tapi hari ini kita mengundang dua muda-mudi yang hobinya membaca buku ini kebetulan. Nah, sesuai janji saya, dan biasanya di program ini tuh ada mereaksikan video ya, teman-teman ya. Ini kalian tegang banget, ini bukan ujian nasional ya. Jadi agak santai aja nggak apa-apa. Kita akan nonton langsung video yang pertama. So, kita langsung lihat aja, menyaksikan video yang pertama. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Itu tadi alasan orang-orang tidak suka baca buku. Itu valid gak menurut Pauline dulu? Valid banget sih. Valid ya? Tapi Pauline tidak seperti itu kan? Enggak dong, kan saya Oke. suka baca buku. Suka baca buku ya. Tapi apa yang paling merasa, ini nih orang-orang banget nih gitu. Yang Kalau paling aku lihat real. tadi, males sih, males. Males ya, males untuk baca tulisan gitu ya. Ya, oke. Tapi kalau Pauline nggak males bacain tulisan gitu. Nggak. Kalau lihat buku yang tebal langsung gitu nggak males untuk membaca. Sebenarnya tergantung topiknya sih. Dan topiknya? Iya. Oke, saya nanti bawa inskripsi saya. Karena ya, mungkin bisa dibaca kan tebal juga. Enggak, bercanda. Kalau tadi itu kan settingnya perpustakaan juga gitu ya. Iya. Nah, ini saya mau tanya nih ke teman-teman, itu pernah nggak ke perpustakaan untuk membaca buku gitu? Celia? Pernah, khususnya di perpustakaan kampus juga pernah. Perpustakaan kampus? Oh iya, ada ya, kampus tuh selalu ada perpustakaannya ya? Iya. Jadi memang hobinya ke perpus itu untuk membaca buku? Terkadang gitu. Terkadang? Terkadang. Terkadang yang lain ngapain? Lo nggak harus di perpus. Kenapa? Nggak harus di perpus. Oh, Bisa tapi, bacanya di rumah. Oke. Iya. Karena ada tuh kampus satu lagi juga, kalau ada perpustakaannya itu biasanya pada bikin kopi di sana, pada leha-leha. Tapi adalah kampus lain kayak gitu. Perpustakaannya enggak spesifik ya. Ada kampus-kampus yang suka mahasiswanya itu bikin kopi gitu daripada baca buku sih, menurut saya ya. Tapi kalau Pauline sendiri gimana? Cerita ke perpustakaan pernah ya? Maksudnya berkunjung ke perpus untuk baca buku pernah? Sering. Sering? Perpustakaan kampus juga? Iya. Kalau perpustakaan nasional atau Surabaya gitu Nggak nggak? pernah sih. Nggak pernah? Nggak pernah. Oke. Tapi ada kan harusnya perpustakaan di Surabaya ya, Rasan People ya. Coba mungkin, belum pernah tapi ya. Kalau Celia pernah ke perpustakaan di Surabaya? Kebetulan. Belum pernah juga.
Ini berarti hobinya muda-mudi ini, membaca buku adalah di perpustakaan kampus ya, rasan-rasan people ya. Oke. Masih ada video yang kedua gitu ya. Kita akan langsung aja masuk dan menyaksikan video yang kedua. Oke, video yang kedua itu tentang waktu membaca buku ya. Jadi jam 7 mulai baca, jam setengah 8 ketiduran gitu ya. Sama kayak waktu orang belajar gitu ya. Aku akan belajar sampai lilin ini mati gitu. Ternyata ditiup lilinnya, langsung mati lilinnya. Ya. Kalau waktu membaca buku, Celia berapa lama biasa satu hari? Kalau misalnya tidak ada kegiatan, biasanya ya bisa sejam, 2 jam gitu. Tapi kalau misalnya ada kegiatan, 30 menit aja cukup gitu. Sejam, dua jam itu baca buku aja? Iya, biasanya sejam 2 jam. Kalau misalnya bukunya seru ya, lagi seru-serunya konflik atau gimana, itu biasanya intens banget kan baca bukunya, nggak bisa berhenti bahkan Oh, gitu. gitu ya? Oke. Kalau Pauline berapa lama ini? Saya mau bandingin dulu nih. Sama sih, umumnya 1 sampai 2 jam. 2 jam Bisa ya baca? lebih, tapi kalau misalnya itu lagi ya konfliknya seru banget, nggak kerasa. Oh, itu nggak merasa kelamaan gitu ya? Maksudnya kalau dibandingin ini deh, scrolling HP lebih lama scrolling HP ya, setuju ya kalau generasi? Atau gimana? Lebih lama baca buku atau scrolling HP kalau Pauline? Lebih lama scrolling HP sih. Lebih lama scrolling HP ya, bener ya? Oke. Iya. Tapi kalau tadi itu baca buku sampai ketiduran, pernah nggak cerita seperti itu? Ada kejadian seperti itu? Ini ketawa-ketawa nih biasanya pernah nih ya kayaknya ya? Pernah, tapi bukunya kan aku jadi mencoba untuk keluar dari comfort zone, untuk coba baca buku yang bukan fiksi, yang coba yang tentang life, tentang slice of life atau gimana gitu. Terus pas baca Buku pelajaran maksudnya? bukan. Buku misalnya mengangkat tentang misal financial atau apa kayak gitu. Oke. Mau coba keluar dari Ya, comfort zone, ya. tapi jatuhnya ya kayak gitu tadi. Ketiduran ya? Karena topiknya kurang menarik, tapi ya harus terus dicoba gitu. Oke. Jadi, kalau Pauline dulu pernah nggak sampai ketiduran baca buku? Nggak pernah sih, Nggak pernah? nggak pernah. Baca buku yang asik itu sampai ketiduran terus mimpinya itu juga tentang buku itu. Isi buku itu nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi lebih keren Pauline ya? Enggak. Ya, dua-duanya keren karena hobinya membaca buku ya dibandingkan rasan-rasan people yang menonton dan juga Dek Kesia ini kedua tamu kita hari ini sangat keren karena 2 jam loh. Dari 24 jam itu 2 jam untuk membaca buku gitu ya. Walaupun masih ada waktu untuk scrolling sosial media gitu ya. Tapi membaca buku itu adalah hal yang cukup jarang sekarang ini orang-orang lakukan gitu kan. Kalau buku yang paling memorable gitu ya, selain tadi mungkin penulisnya deh, penulis yang paling disukai gitu ya, gitu aja. Itu kalau Olin siapa? Kalau aku penulisnya dari luar sih, dari Luar negeri? Iya, maksudnya bukan writer Indonesia. Tapi dia nulisnya bahasa Indonesia, enggak dong? Enggak, Inggris. Berarti baca tulisan bahasa Inggris, baca Iya, buku bahasa Inggris. Iya, memang lebih suka baca Inggris Tuh. daripada buku Indonesia. Tuh kan, TOEFL-nya berapa? Iya kan? Rasan people. Ini nggak cuma buku bahasa Indonesia aja, buku bahasa Inggris loh dibaca juga ya kan. Mau jadi apa kalau minat bacanya rendah ya kan? Tapi paham ya sama-sama artinya yang Paham dibahas dong, di kalau buku nggak itu. paham ngapain? Iya, ngapain dibaca gitu ya. Bener juga, ngapain dibaca, ngapain beli kalau nggak paham isinya. Ya. Ceritanya apa? Fiksi juga tapi ya? Fiksi, ya. Luar biasa. Kalau Celia, penulis yang disukai. Sama tadi aku udah sempat mention berkali-kali. Ya, mungkin Terelie lagi ya. Itu yang paling disukai ya. Iya, Nah, itu. Pesi nggak penulis yang lain gitu nggak? Karena tulisannya punya ciri khas kritis gitu bahasnya. Terus bisa menggambarkan suasana dengan jelas. Jadi kita tuh waktu baca ada dapat visualnya juga dalam imajinasi kita. Tuh, editor cut video itu tag Terelie gitu ya. Ada apresiasi nih buat Bapak Terelie ya kan. Tapi tadi belum disebut nih. Kalau Pauline sendiri siapa? Writernya, Anna Ya. Huang. Apa? Anna Huang. Anna Huang. Itu buku-buku ya apa contohnya? Mungkin saya tahu kan. Judulnya kalau misalnya Yang paling umum deh. seriesnya paling terkenal Twisted series sih. Jadi itu Twisted series namanya series ya. Twisted, ada 4. Oke. Nah, memang saya kurang tahu sih kalau yang dibahas sama Pauline ya. Tapi saya yakin tuh pasti
buku dan maupun serialnya itu berbobot pastinya ya. Tapi yang jelas itulah anak-anak muda ya, masih ada yang hobinya membaca buku. Nah ini nggak tahu nih, kalau tadi saya punya adik tingkat itu malah nongkrong dia nggak mau baca buku ya kan. Sulit memang kalau nggak suka baca buku di zaman sekarang itu. Nggak bawa buku dia, bawa HP. Oh, sudah ada Udah tamunya balik nih, ya. nongkrong nih. Sudah balik. Sudah balik. Baca Ini buku, baca bukan buku baca tuh. buku. E-book. Ya, e-book. E-book apa? E-book buku masak. Masak. Resep 1001 resep masakan rumah Gitu ya? khas Jawa. Oh. Kayak Kan menarik kita tuh. wajib membaca toh. Kan membaca. Iya, Kalau ini iya, kan iya. baca soal mungkin finance atau apa gitu. Saya baca soal memasak. Premium atau free? Ini free kebetulan. Bagi ringnya nanti, saya masih mau belajar. Boleh, Tapi siap. saya mau beli jajan dulu nih, Dek Kesia. Karena kan kosong ya kan. Oh, iya. Ada tamu kan nggak sopan kalau nggak ada makanannya. Monggo. Saya belikan makanan dulu. Tolong ditemani ya sekalian. Siap. Saya pamit dulu ya. Silakan lanjutkan sama Dek Kesia. Enggak ada kok. Ya begitulah ya Rasan People, sebenarnya tadi tuh kuping saya agak panas gitu karena kan kayaknya sempat diomong-omongin gitu, sempat dirasani juga sama Kak Sentanu ya. Tapi di segmen ini kita nggak akan ngerasani Kak Sentanu karena saya baik hati dan rendah hati dan tidak sombong. Jadi kita akan bermain game. Kita ada game seru-seruan bersama kedua narasumber kita yang paling keren ini dan paling asik banget. Tentunya di IPA, Ilmu Padi Abangku. Tetap di Rasan Show. Make it fun, make it known. Saya kenyang. Mereka yang nembaknya kayak gitu, tapi kok saya merasa malu gitu. Mungkin ini joke sendiri ya antara Sedik dan Pak Kandi ya. Pengalaman banget sepertinya ya. Pengalaman banget. Pakai dari mukanya bagaimana gitu. belum pernah. Rasan Show, Make it fun. make it known. 잃어버린 향기가 아닐까. 안녕하세요. 한국어를 배우고 싶다면 세종학당. Saya kenyang. Mereka yang nembaknya kayak gitu, tapi kok saya merasa malu gitu. Mungkin ini joke sendiri ya antara Sedik dan Pak Kandi ya. Pengalaman banget sepertinya ya. Pengalaman banget. Pakai dari mukanya bagaimana gitu. belum pernah. Rasan Show, Make it fun. make it known. Yes. Kembali lagi di Rasan Show. Make it fun, make it known. Ya berbeda dengan segmen Kak Sentanu tadi, kita akan bermain game seperti episode-episode sebelumnya. Kita sudah kedatangan dua narasumber yang sedang memegang dua papan tulis di sini ya dengan spidolnya. Artinya kita ada di segmen IPA, Ilmu Padi Abangku. Oke, jadi teman-teman di sini itu akan menjawab pertanyaan dari aku, gitu ya. Ada tiga pertanyaan yang nantinya akan menentukan siapa pemenang di episode hari ini, gitu. Episode terakhir nih ya di Rasan Show. Tapi nggak apa-apa, karena nanti akan yang menang nanti akan mendapatkan sebuah hadiah. Wah, hadiahnya apa? Nggak tahu. Sebenarnya kasih tanda yang pegangnya. Gitu. Nah, akan ada tiga pertanyaan. Nanti pertanyaannya sudah ada di sini, nggak boleh dilihat dulu dong ya. Nanti akan aku bacakan, lalu ditulis jawabannya di atas papan tulis yang ada. Nanti kalau sudah ditunjukkan ke depan kamera, gitu ya. Oke, sip? Noted. Oke, pasti gampang lah ya. Rasan People, karena kedua narasumber kita di sini tuh sudah paham, gitu. Ilmu padinya juga sudah banyak, karena pasti menyerap dari buku-buku yang ada, yang dibaca, sudah pasti easy peasy lah. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, aku adalah seorang sastrawan asal Indonesia yang kerap sekali menulis puisi di dalam sebuah buku. Salah satu puisiku yang sangat terkenal adalah Hujan Bulan Juni. Siapakah aku? Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Oke, boleh tunjukkan ke depan kamera. Wuh. Nggak tahu sama Khairul Anwar pertanyaan ini? Nggak yakin. Nggak yakin ya? Atau Joko Anwar? Bukan. Bukan. Yang lain, penulis lain ya. Oke, sebenarnya ini juga pertanyaan yang cukup sulit gitu ya. Pertanyaan yang cukup sulit. Jadi pertanyaan ini, jawabannya itu adalah, penulisnya adalah Sapardi Djoko Damono. Gitu. Dia yang menuliskan Hujan Bulan Juni. Mungkin udah pernah tahu puisinya Hujan Bulan Juni? Belum ya, belum Sering tahu. denger ya. aja sih. Sering dengar. Aku sempat kalau aku ini ya pesan kepada Kak Sentanu ya. Sebenarnya saya mendengarkan puisi ya. Saya adalah penikmat sastra juga. Dengarkan itu Kak Sentanu. Aku tuh sempat tahu Hujan Bulan Juni kayaknya lewat musikalisasi puisi. Gitu. Dan aku mungkin bisa rekomen ke kalian tuh bagus banget sih. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini lebih santai. Ya, nggak usah sedikit, nggak usah tegang, nggak usah takut karena pertanyaannya lebih ngecil kalau yang ini. Oke. Santai. Nggak apa-apa, masih ada 2 pertanyaan lagi. Hewan-hewan apa yang tidak boleh ada di pom bensin? Hewan-hewan apa yang tidak boleh di pom bensin? Out of the box, harus critical thinking. Iya. Oke. 6, 7. Ayo, saya sudah lupa countdown nih ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Kita tunjukkan ke depan kamera. Wuh. Apa jawabannya? Ikan. Nggak tahu. Ikan, kenapa jawabannya ikan nih? Kan ikan kan harus ada air, pom bensin nggak ada air. Oh iya, berarti ikan tidak bisa berenang di bensin ya? Tidak boleh. Mati. Tidak boleh. Mati. Yang ada mati. Kalau saya lihat jawabnya nggak tahu, karena memang nggak tahu hewan-hewan apa. Ini mau nebak ngasal tapi nggak jadi. Tambah malu nanti. Jadi saya udah malu nih ya sebenarnya. Oke, hewan-hewan apa yang tidak boleh ada di pom bensin? Kodok ngorek. Kenapa kodok ngorek tahu? Karena soalnya kalau dia ngorek nanti takutnya terbakar. Oh gitu ya. Gitu, iya. Tapi emang jenis kodoknya ya. Kan kodok ngorek kan biasanya. Nah, kalau dia ngorek nanti malah terbakar di pom bensin. Jadi nggak boleh ada di pom bensin. Ingat itu, Pesan People tidak boleh merokok di pom bensin ya. Tidak boleh ngorek di pom bensin. Hati-hati. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini. Ini kita harus semakin ini ya, mungkin masih kita masih akan berbincang soal hewan gitu. Ya. Hewan kan tadi menarik sekali, ada leadership soal hewan gitu. Nah, ini kita masih ngomongin soal hewan. Hewan-hewan apa yang sering sakit? Hewan-hewan apa yang sering sakit? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh tunjukkan ke depan kamera. Kucing dan hewan yang nggak dirawat. Oke, kalau kucing itu emang ini ya sering sakit ya emang ya? Nggak tahu sih, aku nggak pelihara ya. Oh, nggak Kan pelihara nebak aja. Tapi nebak aja kucing gitu. Hewan yang nggak dirawat. Bener sih kalau kata Celia, emang hewan tuh harus dirawat ya. Kalau hewan nggak dirawat ya pasti sering sakit gitu. Tapi yang bener jawaban itu adalah nyamuk. Kenapa nyamuk? Karena setiap hari itu kan pasti kita pakai obat nyamuk gitu. Jadi obat nyamuk ya. Hewannya memang sering sakit nyamuknya. Ya seperti itulah ya. Berarti sekarang saya nggak tahu nih poinnya berapa, tapi yang tahu itu poinnya harusnya Kak Sentanu gitu, setahu aku nih ya. Dan ini tadi katanya mau beli jajan, kok ya nggak balik-balik gitu. Udah tiga pertanyaan, kok masih belum balik. Ini kemana ya Kak Sentanu? Kita mungkin tunggu ya abis ini ya, Gojeknya belum datang. Oh ini. Bantuin dong. Bentar ya. Degesya ini nih. Di sini. Sabar. Ya. Dah ini buat saya aja. Loh. Pak, balik Kak. Enggak ya? Balik. Enggak dong ya. Ini nih. Gimana? Resepnya sudah dibaca, langsung dimasak tadi. Langsung Iya, bikin ya? Iya dong. Keren. Ini bukan beli, ini tempatnya aja ya. Tempatnya aja. Tempatnya Ini aja. jam tempat ya? Tapi saya ini belum duduk dengan benar kayaknya. Makanya. Nah, tadi saya sudah memperhatikan melalui YouTube juga kan. Oh ya, YouTube. Karena saya kan lagi bikin ini.
Saya sambil bikin ini sambil memperhatikan juga ternyata skornya cukup sengit. Iya, cukup head to head gitu ya. Head, tidak ada yang menang. Cukup head to head untuk kalah. Ya. Tapi nggak apa, tetap ada apresiasi untuk teman-teman yang sudah datang di Rasan Show episode yang ke-6. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Luar biasa. Ini Dek Kesha, mungkin kamu kalungin aja nih Dek Kesha, ke teman-teman kita. Oke. Nih. Oke. Nah, ini mungkin kita pemberian medali. Yes. Dibacakan dulu. Ini untuk Pauline. Pauline dengan Oke. IPK. Enggak usah. Belum, Kak. Itu kan kakak ya. Nanti ya. Jangan gitu kamu ya. Dan ini satunya untuk Ya. Celia Valen. Iya, dengan predikat. Dengan predikat mahasiswa berprestasi. Amin. Amin. Luar biasa. Hari ini Rasan Show sudah memasuki episode yang terakhir. Tapi terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber. Kenapa ikut nangis? Enggak. Nangis itu job desk-nya host aja katanya gitu. Nggak usah ikut nangis narasumber nggak. Nih memang ya. Saya punya partner host di sini itu memang agak melankolis kebetulan. Pulang aja gimana? Sakit ya kayaknya ya, Dek, ya? Ya Allah. Keculuk, Mas. Keculuk. Keculuk ya? Saya nggak nyampe soalnya. Nggak nyampe. Ya, tapi keseruan-keseruan di Rasan Show ini selalu ada ya. Selalu menghiasi dan mewarnai Petra TV. Maka Rasan People yang menonton ini baik di rumah ataupun langsung di sini, terima kasih juga untuk apresiasinya dan subscribe dong Petra TV ya nggak sih? Sudah sampai di episode terakhir, masa tidak subscribe Petra TV? Dan juga kita mau berthank you yang pertama kedua narasumber kita, kedua tamu di hari ini ada Pauline dan juga Celia Valen. Luar biasa ya, luar biasa. Dua muda-mudi yang diundang karena hobinya membaca buku. Mungkin Rasan Show season 2 mungkin ya, kita nggak tahu ya, akan mengundang muda-mudi yang lain ya kan, yang juga naik gunung, mungkin ya. Kita akan undang di sini. Tapi mereka ini berprestasi karena hobinya adalah membaca buku ya kan. Mereka memberi dampak baik melalui hobinya itu, melalui kesukaannya itu. Tapi kita juga mau bertanya yang kedua untuk Rasan People ya pastinya ya, yang turut menyaksikan ini dari awal mungkin hingga episode yang terakhir ini. Sudah dong nangisnya, ya ampun. Iya. Tapi kalau untuk mau tahu, bagi yang mau tahu nih ya, keseruan-keseruan di Rasan Show itu ada apa aja sih? Saksikan terus di Petra TV dan pastinya Rasan People tetap di bersama kami ya untuk menyaksikan keseruan-keseruan itu hanya di Rasan Show. Make it fun, make it love. Sampai jumpa di lain waktu. Kameranya tolong di mana ini? Oke, terima kasih. Aduh, kita berdiri dulu. Terima kasih. Ini langsung aja konsumsinya. Iya. Saya kenyang. Mereka yang nembaknya kayak gitu, tapi kok saya merasa malu gitu. Mungkin ini joke sendiri ya antara Cedric dan Pak Kandi ya. Pengalaman banget sepertinya ya. Pengalaman banget. Pakai dari mukanya bagaimana gitu. Belum pernah. Rasan Show, Make it fun. Make it known.